Shalom, puji nama Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada saat malam hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, kita memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian, ku bersyukur padamu. Ku bermasmur
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur atas satu kesempatan yang boleh diberikan agar kami boleh datang kembali menghadap, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila sepanjang ibadah yang kami lakukan berkenan Engkau hadir. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan Kau yang boleh hadir, menolong, melingkupi, menjaga kami semuanya. Sehingga ibadah yang kami lakukan semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan itu mendatangkan sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani, kiranya kasih kuasa-Mu Tuhan yang boleh hadir, sehingga Tuhan bukan dengan keberadaan kami, tapi biarlah oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami semuanya boleh melayani dalam takut akan Engkau. Mohon Tuhan Kau yang mau menutup bungkus seluruh ruangan demi ruangan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami semuanya boleh beribadah dengan bebas, karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah Allah, Tuhan Yesus, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang hidup untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian, ku hidup karena percaya. Karena kami percaya padamu Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di tangan.
kemenangan semuanya dari Tuhan. Dan biarlah itu tetap boleh ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap berkemenangan setiap saat. Kita angkat pujian, suka-sukamu Yesus. Saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita, agar pada malam hari ini kita boleh menerima firman yang dari Tuhan. Kita angkat pujian, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani.
tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan pada saat malam hari ini. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, pengagungan kami, penuh dengan kekurangan, tapi biarlah semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh ada dan hadir dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan, Engkau yang boleh mengurapi kami satu persatu, agar setiap firman yang boleh kami dengar pada saat malam hari ini, semuanya itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga kami semuanya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami juga membawakan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, kiranya kasih kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu bukan lagi dari perkataannya, bukan lagi dari kediriannya lagi, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh hadir di dalam kehidupannya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada-Mu Tuhan, dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam, kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan di ibadah tengah minggu ini. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam Matius 13, ayatnya yang pertama sampai ke 9. Matius 13, ayatnya yang pertama sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun tumbuh segera karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ini adalah salah satu pengajaran dari Tuhan Yesus bagi orang banyak termasuk murid-muridnya. Pengajaran suatu perumpamaan seorang penabur. Nah, kalau saudara kita melihat dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 18 sampai 23. Dalam ayat 18 sampai 23 itu dikisahkan tentang arti dari perumpamaan penabur itu. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang
mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun menjadi murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Itulah arti perumpamaan tentang seorang penabur. Di sini dijelaskan ada 4 macam penerimaan orang tentang pemberitaan firman Tuhan. Kita melihat ada yang ditabur di pinggir jalan. Artinya orang itu mendengar firman, tapi dia tidak mengerti. Sehingga iblis mengambil firman itu dari dalam hatinya. Nah, yang kedua itu adalah yang ditabur di tanah yang berbatu. Orang yang mendengar firman, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Jadi kalau ada penindasan datang karena firman itu, orang itu pun bisa menjadi murtad. Itu yang di tanah berbatu. Yang ketiga adalah yang ditaburkan orang di tengah semak duri. Orang itu mendengar firman. Lalu kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, itu menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berbuah di dalam orang itu. Nah, yang keempat adalah di tanah yang baik. Orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti dan pasti ia melakukannya, karena itu ia berbuah. Nah, dari keempat macam ini saudara, dapat kita simpulkan sebenarnya hanya ada 2 bagian. Orang, yaitu orang yang mau mendengar dan orang yang tidak mau mendengar. Dengan kata lain, orang yang hanya mendengar dan orang yang dengar-dengaran. Kalau hanya mendengar itu artinya entah kebiasaan, entah karena udah menjadi ya kebiasaan lah. Setiap minggu harus datang ke gereja. Karena kan kita mendengar firman ini kan hanya dalam persekutuan-persekutuan. Baik persekutuan kita pribadi ataupun persekutuan secara kelompok. Memang secara khusus bisa juga melalui penginjilan-penginjilan. Firman itu diberitakan. Di sini tergolong ada hanya orang yang mendengar. Yaitu sifat yang kesatu, yang pertama itu yang di pinggir jalan, benih yang ditabur di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu.
dan di semak duri. 3 macam itu adalah hanya mendengar, tapi tidak dengar-dengaran. Kita tahu perbedaan antara mendengar dengan dengar-dengaran adalah kalau mendengar dia hanya mendengar, tapi kalau orang yang dengar-dengaran dia mendengar dan melakukan. Itu orang yang dengar-dengaran. Kenapa orang tidak bisa melakukan firman Tuhan? Yang ke-1 dan sampai ke-3, inilah penyebabnya. Kenapa? 1, karena orang itu tidak mengerti. Sehingga dia menutup hatinya untuk firman Tuhan. Dia tidak mengerti yang diberitakan. Karena dia mungkin tidak menyukai firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan memvonis dirinya, menghakimi dirinya. Sehingga itu ditolak, wah ini bukan untuk bagian saya. Itu orang yang ada di pinggir jalan, saudara. Sehingga pada saat dia datang dan dia pulang, tidak ada perbedaannya. Dalam ibadahnya, tidak ada perbedaannya. Nah yang kedua, itu karena tidak berakar. Dia tidak berakar, tidak tinggal di dalam firman itu, jadi dia hanya mendengar firman itu. Jadi kalau tiba-tiba ada penindasan, persekusi karena kepercayaannya, maka orang itu bisa menyangkal. Dikatakan bisa murtad. Kenapa? Karena tidak berakar. Dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang banyak terjadi sebenarnya. Apalagi terlebih di zaman sekarang ini. Ini banyak sekali terjadi. Orang yang mendengar firman lalu dia melihat kekhawatiran. Kekhawatiran akan kesulitannya. Kekhawatiran akan masa depannya. Kekhawatiran akan penghidupannya. Bukan hanya itu. Tipu daya kekayaan. Itu juga paling besar. Karena lagi khawatir susahnya memenuhi kebutuhan, maka dicarinya dengan cara apapun. Yang penting bisa berhasil. Kalau memang usahanya dilakukan secara benar dan secara adil dan jujur, ya itu akan menjadi berkat. Tapi kalau dilakukannya secara tidak benar, itu akan menjadi hukuman, menjadi dosa di dalam kehidupannya. Kan sekarang seperti itu, iblis memang sengaja memperlihatkan, membuat dunia ini memiliki kesulitan. Sekarang aja orang bisa dikatakan hanya bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini.
susah untuk berkembang. Hanya bisa bertahan. Siapa yang buat? Iblis yang buat makin sulit. Supaya apa? Menyibukkan kehidupan kita sampai kita sibuk untuk mencukupi kebutuhan dan melupakan firman. Yang sebenarnya adalah yang terpenting. Nah, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang dengar-dengaran. Dia mendengar firman dan dia melakukannya. Itulah orang yang ditaburkan di tanah yang baik. Dipersiapkan kehidupannya menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Firman Tuhan itu tumbuh di dalam kehidupannya, berbadan di dalam kehidupannya, sehingga menjadi berkat bukan hanya bagi kehidupannya, tapi juga bagi orang lain. Itulah orang yang dengar-dengaran. Kita tahu saudara bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman yang menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Kalau kita menolak, tidak menerima, tidak mengerti, dan tidak mau melakukan ajaran dari Tuhan Yesus, maka sudah dipastikan keselamatan itu bukanlah milik kita. Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang sempurna itu hanya firman Tuhan. Hukum yang membawa kemerdekaan itu adalah firman Tuhan. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan sendiri yang katakan, bukanlah janji manusia. Bahwa ia akan berbahagia karena perbuatannya, yaitu melakukan firman Tuhan. Itu bagi orang yang mau meneliti, makanya dikatakan orang yang mendengar dan mengerti, ia seumpama lahan yang subur untuk tempat benih firman Tuhan. Karena ia mengerti. Mengerti apa? Bahwa sungguhnya firman Tuhan itulah kunci kehidupannya. Kehidupannya disesuaikan dengan firman Tuhan. Lalu kalau orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, ya seperti tadi yang penabur itu, yang jatuh benih yang jatuh ke tanah pinggir jalan, ke tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang penuh semak duri. Ya seperti itu. Itu orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Lebih melihat kepada kehidupannya di dunia.
bahwa kehidupan ini akan semakin sulit. Memang Alkitab juga tidak pernah menjanjikan kehidupan akan lebih baik. Tidak pernah. Tapi justru akan ada pengharapan kalau kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebenarnya adalah peta. Peta arah kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini adalah peta ke tanah perjanjian itu, ini petanya. Ini, kalau kita ikuti dengan benar, sudah dipastikan kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Sudah dipastikan, asal kita mengikutinya dengan benar. Tapi kalau kita tidak mengikutinya dengan benar, kita tidak tahu peta ini, ya tidak akan sampai. Tidak akan sampai kepada keselamatan ini, tidak akan sampai. Itu sebabnya ikuti. Dan kembali saya mengingatkan, sesungguhnya betapa beruntung dan berbahagianya kita, jemaat di tempat ini, kalau kita diberikan panduan khatam untuk membaca firman. Kegiatan untuk bersama-sama mengikuti peta ini menuju keselamatan. Makanya ikuti dan lakukan sebisa kita, walaupun kita tidak mengerti dan kita tidak sempurna melakukannya. Mohon biarlah Roh Kudus yang membantu kita. Janji Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya kita pegang, kita lakukan ini firman Tuhan. Memang mustahil dilakukan sempurna, tapi dengan bantuan dari Roh Kudus, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu sebabnya perlu kita mendekatkan diri, bahkan mengikat diri dengan firman Tuhan, agar firman ini boleh berbadan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan baca ayat yang terakhir dalam Mazmur 1 ayatnya 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yaitu tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kalau dikatakan siang malam dia merenungkan Taurat itu, merenungkan firman Tuhan itu, artinya kehidupannya tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah. Sama seperti dalam Yakobus 1 tadi. Berbahagia mereka yang meneliti hukum yang sempurna. Berbahagia mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab katakan berbahagialah. Tentu tidak mudah jalannya. Tuhan tahu, tentu tidak mudah jalannya.
Itu sebabnya Tuhan memberikan penolong. Kalau dia katakan Immanuel, pasti digenapi. Roh Kudus itu yang diutus untuk menolong kita memahami firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi lahan yang subur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian, Yesus Kau Kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang padamu malam hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas ibadah yang boleh terselenggara. Semua karena kasih-Mu ya Bapa. Walaupun kami berbeda tempat, berjauh tempat ya Tuhan. Tapi kasih-Mu lah yang menyatukan kami. Damai sejahtera-Mu lah yang mengikatkan kami satu dengan yang lainnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di malam hari ini ya Bapa. Firman yang mengingatkan kepada kami agar kami boleh menjadi lahan yang subur untuk tempat benih firman-Mu. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan boleh seturut dengan firman, memberikan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, materaikanlah firman ini dalam kehidupan kami. Tumbuhkanlah dalam kehidupan kami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya bahwa kami yang mengikuti ibadah ini pada malam hari ini telah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam naungan tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu, belas kasihan-Mu kiranya tercurah di dalam kehidupan kami. Sebab kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Itu hanya belas kasihan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, berkenanlah Engkau mencukupinya ya Tuhan Yesus. Mohon penjagaan penyertaan-Mu
di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu Kau nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah segenap doa dan permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan kita akan tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.